Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, nggak ada yang tegur. Mau solawat sambil joget-joget, mau salawat sambil dangdutan, nggak ada yang tegur. Yang tegur cuma ahlu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, kita kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membuat reaction tentang zikir dengan berjoget dan tidak sadar sampai kesurupan. Nah, oke teman-teman ya. Jadi zikir seperti ini apakah pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ya? Apakah zikir seperti ini diajarkan para tabi'in dan 4 imam mazhab? Nah, mari kita simak ya teman-teman semuanya. Subhanallah. Kita sudah melihat ya teman-teman. Zikir itu dengan adab, yaitu dengan suara yang lirih, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah, dan tidak seperti yang ada dalam video ini ya teman-teman. Kalau zikir seperti ini, jadi kalau dilihat oleh orang-orang kafir, kok seperti ini Islam ya? Zikir sambil berjoget, zikir sambil gak sadar kesurupan. Lalu bagaimana kita menyikapinya zikir seperti ini? Apakah boleh? Apakah boleh ya zikir seperti ini? Ini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan berjoget. Subhanallah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi saya akan menampilkan video Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA terkait amalan-amalan yang dikarang-karang ataupun perbuatan bid'ah. Jadi semua orang berinovasi membuat bid'ah-bid'ah seperti yang ada dalam video tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Kalau ingin beribadah, maka beribadah dengan contoh Nabi SAW. Karena kalau kita boleh berkreasi, repot. Maka agama ini tidak akan pernah selesai. Masing-masing punya kreasi. Mereka bilang ini baik kok. Ya, kalau semuanya baik ya baik. Kita bisa bikin ibadah. Saya ingin bikin sholat, misalnya sholat 2 pekanan. Masa sholat dilarang ya? Kreasi. Ada bertanya, Ustaz bagaimana sholat birrul walidain misalnya? Sholat birrul walidain dari mana lagi? Kreasi. Kalau kita buka pintu kreasi, repot. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada sufi-sufi, kaum sufi punya ibadah sendiri, punya zikir sendiri, punya tarian sendiri. Semuanya dianggap agama. Orang bebas. Kalau gitu Al-Quran dan Sunnah buat apa? Tidak ada yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bebas berkreasi dalam melakukan ibadah. Mau zikir gaya ini, mau ibadah kayak begini, mau sholat model begini, mau akidah seperti ini, terserah. Jadi penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA yaitu semua orang berkreasi, berinovasi ya, membuat zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak terikat dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi bebas berkreasi mereka itu ya teman-teman. Kalau kita manhaj salaf, kita terikat yaitu dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Misal seperti cara amal-amal seperti ini, cara ibadah seperti ini. Ada dalil, kita kerjakan. Gak ada dalil, kita tinggalkan. Oke, lanjut. Mau akidah mau ikut Plato, ikut Aristoteles, terserah. Terus gimana? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam akidah. Islam sudah nggak murni lagi. Nah, kita nyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibilang Wahabi. Repot. Repot. Itu yang terjadi akhirnya bebas ya.
Akhirnya mereka ini yang menyuruh kepada bid'ah-bid'ah ini tidak bisa mengingkari yang lainnya. Masing-masing punya kreasi. Setiap datang ke toreko sufia tertentu dipuji-puji, itu bagus, semua bagus. Semuanya toreko. Sampai toreko Nur Muhammad lah, toreko inilah macam-macam. Tidak ada yang mengingkari. Justru datang kemudian dipuji. Saya kadang sedih melihat sebagian dai seperti itu. Itu jelas kemungkaran. Kenapa Anda datang kemudian memuji? Anda mengingkari. Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saudara-saudara Anda di atas kebatilan tidak Anda tegur. Anda malah mendukung, malah muji-muji. Makanya saya tidak lihat, ikhwan, mohon maaf, saya tidak melihat maksudnya dakwah yang benar-benar berusaha memurnikan kemudian menegur ini salah itu salah kecuali dakwah sunnah. Betul, Ustaz. Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, tidak ada yang tegur. Subhanallah ya. Jadi teman-teman semuanya ya, dakwah sunnah itu berat. Karena kita menegur, terus dicap sebagai wahabi. Ada orang yang sholawatan sambil berjoget, ada orang yang zikir sambil berjoget, ada ibadah ini, ibadah itu, yang tidak ada landasan Al-Quran maupun As-Sunnah. Terus kita tegur, kita dimusuhi. Lalu siapa yang mau menegur lagi? Tidak ada yang berani menegur. Malah disebut ini malah itu baik. Yaitu yang penting niatnya baik. Itu salah, teman-teman. Mau sholawat sambil joget-joget, mau sholawat sambil dangdutan, nggak ada yang tegur. Yang tegur cuma ahlu sunnah. Karena mau tegur bagaimana itu kreasi, untuk mereka baik mau diapain. Ya. Joget boleh, musik boleh, sholawatan boleh, bikin mix, jadi selesai. Ya itu semua ya masing-masing. Tadi saya katakan bahwasanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita berusaha memperjuangkan kemurnian dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ketika kita buka pintu bid'ah ini, nambah kurangnya orang-orang sebebas-bebasnya berkreasi. Ketika kita punya ide, agar Islam ini lebih murni, kita ingin orang berdalil Al-Quran dan Sunnah, kata mereka itu enggak benar, enggak boleh. Jadi gimana? Kalau semua orang punya kreasi, saya anggap saya punya kreasi baru. Kreasi baru saya adalah, taruhlah dianggap baru, saya ingin orang beribadah di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak setuju. Jangan diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ingin bebas ya, repot. Sampai banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang dianggap wajib, subhanallah. Di zaman Nabi enggak ada loh. Tidak pernah dikerjakan oleh satu seorang sahabat pun enggak ada. Zaman sekarang dianggap wajib. Kalau perkara dunia bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu perkara dunia. Silakan berkreasi. Kita justru perkara dunia. Jadi kalau perkara agama itu kita tidak bisa berkreasi karena harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya teman-teman semuanya, kalau perkara dunia kita bebas, kita berkreasi seluas-luasnya. Misal kita bikin pesawat, bikin handphone, bikin mobil, bikin TV, itu perkara dunia bebas. Jadi tidak ada batasnya. Tapi kalau masalah ibadah, kita kembalikan kepada Nabi dan para sahabat, yaitu mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini kreasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dunia secara umum, lakukan. Ya. Kalau ibadah, mau kreasi bagaimana? Sudah, apakah yang diajarkan oleh Nabi masih kurang? Makanya apa kata Imam Malik? Ya, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Yaitu ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang disembunyikan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Imam Malik, ya. Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang jadi agama, mustahil. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti enggak benar. Berarti ada yang agama yang Nabi tidak tahu, kita tahu. Ada agama yang Nabi para sahabatnya tidak kerjakan, kamu kerjakan sekarang. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir dengan rame-rame dengan satu suara, dia mengatakan, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap
atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Perhatikan kata dia, atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Itu kalian lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat tidak seperti begini. Betul, Ustaz. Artinya ada ibadah yang kalian lakukan sahabat tidak tahu. Ada ibadah yang kalian lakukan yang sahabat tidak tahu. Ini kita bicara ritual ya. Kalau masalah sarana ya nggak ada masalah karena itu bukan tujuan ya, seperti Zoom, seperti mikrofon. Itu namanya sarana, seperti belajar nahwu sharaf itu sarana, belajar ilmu jarh wa ta'dil itu sarana, pondok itu sarana, jembatan itu sarana. Kita tidak bicara itu, kita bicara bentuk ibadah baru yang merupakan tujuan dan ritual. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andarija MA Hafidhahullah Ta'ala. Jadi, beliau menjelaskan tentang masalah ibadah-ibadah baru dalam agama. Jadi bukan masalah sarana seperti handphone ataupun ilmu nahwu sharaf ya, teman-teman semuanya. Jadi perkara ibadah ya. Jadi seperti zikir yang tidak ditandaskan Al-Quran dan Sunnah, seperti zikir yang loncat-loncat itu, ataupun seperti sholawatan sambil bermusikan ya, sambil berjogetan. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Arija. Jadi banyak kreasi-kreasi dalam agama, sedangkan Nabi dan para sahabat itu tidak melakukannya. Nah, tapi sekarang kita melakukannya, berarti kita lebih tahu daripada Nabi dan para sahabat. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe dan komen. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.